Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadhia Desiana Putri, NIM terakhir 273 dari kelompok 3. Saya akan mempresentasikan proposal studi kelayakan bisnis brownies bobo. Yang pertama, latar belakang. Makanan merupakan hal mendasar dalam kehidupan manusia sebagai sumber tenaga untuk memulai aktivitas. Terdapat dua jenis makanan, yaitu makanan berat dan makanan ringan. Makanan berat contohnya seperti nasi dan lauk pauk yang kita makan sehari-hari, dan makanan ringan seperti camilan-camilan yang biasanya kita makan untuk mengurangi rasa bosan terhadap makanan berat. Brownies merupakan salah satu makanan ringan yang dapat dimakan untuk mengganjal perut saat lapar. Dalam bisnis kami tersedia brownies dengan isian yang lumer. Yang kedua, hukum. Perizinan di daerah setempat ini meliputi beberapa langkah. Yang pertama, izin dari RT RW, kelurahan dan kecamatan. Yang kedua, izin dari dinas usaha guna untuk mendapatkan situ atau surat izin usaha. Yang ketiga, surat dari Departemen Perdagangan guna untuk mendapatkan SIUP atau surat izin usaha perdagangan. Yang keempat, izin dari Departemen Keuangan untuk mendapatkan NPWP atau nomor induk surat pajak. Yang selanjutnya, segmentasi pasar. Yang pertama, segmentasi konsumen. Bisnis ini terletak di Boyolali, Jawa Tengah, dan target pasar kami yaitu remaja umur 15 tahun sampai 60 tahun. Yang kedua, targetin produk. Kami memiliki target pasar di usia remaja dan sampai orang tua yang menyukai makanan manis, dan pendistribusiannya melalui toko offline dan toko online, yaitu melalui sosial media. Strategi marketing mix. Yang pertama, produk. Brownies bobo mempunyai jenis produk yaitu brownies lumer yang memiliki isian yang lumer. Yang price, harga brownies bobo sekitar Rp25.000 sampai Rp40.000. Yang ketiga, price. Bisnis ini terletak di Boyolali, Jawa Tengah. Yang keempat, promotion. Produk ini dipromosikan melalui sosial media dan memiliki offline di Boyolali, Jawa Tengah. Selanjutnya itu people. Sasaran bisnis ini mulai dari anak-anak hingga dewasa yang menyukai makanan manis. Yang ke-6, physical evidence. Brownies ini akan dikemas dalam box dengan ukuran 24,5 cm x 12 cm dikali 6,5 cm. Dan yang terakhir, proses produksi dan distribusi brownies bobo memiliki standar tersendiri untuk menciptakan produk yang berkualitas. Bobo Brownies membeli bahan baku setiap hari agar produk tetap segar. Selanjutnya itu kelayakan usaha, aspek teknik dan teknologi. Yang pertama, proses produksi dan lokasi usaha. Bagaimana proses produksi pembuatan bobo brownies? Jawaban narasumber yaitu siapkan mangkok kaca bening, masukkan margarin, coklat batang, dan susu cair, kemudian panaskan di atas air mendidih sampai meleleh. Yang kedua, kocok telur bersama gula pasir dan SP sampai mengembang dan kental. Yang ketiga, masukkan tepung terigu, susu bubuk, baking powder dengan cara diayak dalam adonan telur dan balik perlahan sampai rata. Yang keempat, masukkan coklat yang sudah dilelehkan. Yang kelima, tuang sebagian adonan ke dalam loyang yang sudah dialasi baking paper dan kukus selama 10 menit. Yang keenam, siapkan coklat, keju, dan selai yang akan digunakan. Dan yang 10 selesai. Dan yang kedua, bagaimana pendapat Anda tentang penempatan lokasi Anda? Nyaman, strategis, dan mudah untuk akses keluar masuk transportasi. Dan untuk isian brownies. Yang ketujuh, lubangi bagian tengah brownies yang telah dikukus agar dapat diberi isian. Yang kedelapan, tuang adonan yang tersisa ke dalam loyang dan kukus selama 20 menit. Yang kesembilan, lakukan tes tusuk untuk memastikan brownies sudah matang sempurna. Bahan baku yang digunakan: tepung terigu, telur, gula pasir, coklat bubuk, coklat batang, margarin, baking powder, vanili, SP atau cake emulsifier, keju, selai, susu bubuk coklat, susu kental manis. Yang ketiga, bagaimana kebutuhan per bulan per bahan baku yang dibutuhkan? Sekali produksi dengan hasil 673 box membutuhkan modal biaya bahan baku sebesar Rp4.035.000, maka hasil penjualan satu kali produksi adalah Rp7.200.000. Dengan begitu, keuntungan satu kali produksi brownies bobo adalah Rp3.165.000.
Kapasitas produksi, perlengkapan dan mesin yang digunakan saat proses produksi. Yang pertama, mixer, kompor, loyang, alat kukusan, spatula, timbangan, baskom, gelas ukur, dan ayakan. Yang kedua, kapasitas produksi brownies bobo per bulan. Berdasarkan analisis usaha brownies bobo yang ada di atas, disimpulkan bahwa sekali produksi menghasilkan sekitar 673 box per bulan. Selanjutnya yaitu teknologi dengan menggunakan peralatan canggih seperti mixer dan menggunakan teknologi tradisional saat pencampuran bahan-bahan, dan menggunakan teknologi semi mekanik untuk pembentukan brownies bobo, dan menggunakan media online sebagai pemasaran produk brownies bobo. Selanjutnya aspek keuangan. Biaya yang timbul dari biaya listrik, air, sewa tempat, tenaga kerja, pemasaran, dan gas LPG menghabiskan total Rp4.680.000, dan untuk biaya peralatan menghabiskan total Rp2.840.000, dan untuk biaya bahan baku keseluruhan menghabiskan biaya Rp1.895.000. Untuk modal produksi, biaya 1 bulannya produksi yaitu Rp1.895.000, dan laba sekali produksi yaitu laba dikurangi pendapatan dikurangi modal Rp23.555.000 dikurangi Rp10.095.000 sama dengan Rp13.460.000 per bulan. Dan untuk break even point atau BIP yaitu sama dengan biaya tetap dibagi harga jual dikurangi harga satuan, yaitu Rp10.095.000 dibagi Rp35.000 dikurangi Rp20.000 sama dengan 673 unit per produksi. Untuk sumber dananya itu berasal dari pemilik usaha brownies Lumer. Aspek manajemen dan sumber daya manusia. Struktur organisasi sangat dibutuhkan dalam suatu organisasi karena dengan adanya struktur organisasi dapat mengetahui bagian dan kerja dari masing-masing anggota organisasi, dan diharapkan di masa mendatang bisa menambah tenaga kerja sehingga bisa membuka lapangan pekerjaan baru. Pada bisnis bobo ini terdapat pemilik usaha di bagian produksi, pasaran, dan keuangan. Dan ini adalah kesimpulan dari materi yang telah saya sampaikan dalam video ini. Dan juga ada beberapa lampiran dari hasil wawancara kita terhadap narasumber Karnis Kue Kering. Dan demikian presentasi yang telah saya sampaikan. Apabila ada kurang atau lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.